Malam ini judulnya The Covenant ya. Saya kasih pengajaran berseri ya tentang antropologi. Dari pembelajaran pertama, saya ringkas bahwa penciptaan manusia itu sudah selesai. Manusia memiliki dua unsur. Unsur fisiknya itu dari tanah, sedangkan unsur rohnya itu dihembus dari nafas Allah ya, atau dari roh Allah sendiri yang masuk ke dalam kita, maka kita adalah makhluk yang kekal ya. Yang kedua, unsur manusia yang kedua adalah manusia memiliki kehendak bebas ya. Jadi manusia punya unsur fisik yang fana dan unsur roh yang kekal, dan manusia punya kehendak bebas. Dan untuk kekekalan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi pembentukan manusia belum selesai. Karena kehendak bebas manusia dan kekekalan manusia itu manusia yang tentukan sejak sekarang. Kehendak bebas manusia belum ditundukkan kepada Allah, sehingga manusia belum serupa dengan Allah. Nah, untuk mencapai keserupaan dengan Allah, mencapai kualitas yang Allah inginkan di dalam diri manusia, itu melibatkan kerjasama antara Allah dengan manusia. Antara Allah, manusia itu pribadi kita, setiap kita masing-masing, dan orang-orang di sekitar kita. Dan ada tugas yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, tugas itu apa? Di pelajaran yang kedua, sudah saya jelaskan tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kesimpulannya, pohon kehidupan adalah setiap firman yang menghidupkan. Ya, baik itu dari Ulangan, di Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 3, ya kalau melakukan firman akan hidup karenanya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi fisik, keadaan fana manusia, fisik manusia hidup dari makanan. Dari setiap makanan tumbuh-tumbuhan ya yang Tuhan sediakan makanan fisik. Tetapi roh manusia hidup juga dari makanan rohani, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang hidup, sumber kehidupan itu sendiri. Dan Yesus juga berkata bahwa bukan sekedar mengetahui firman, bukan sekedar mengkonsumsi firman bagi kognisi kita, bagi pikiran kita, tetapi juga melakukannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu dah inti dari pohon kehidupan. Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah setiap kesesatan. Ya, jadi saya sudah ajarkan di pertemuan yang kedua bahwa Kitab Kejadian pasal 1 sampai 11 itu pakai bahasa mitos, tapi bukan cerita mitos. Bahasa mitos itu misalnya ada ular yang berbicara, itu kan mitos ya, tidak ada ular yang bisa bicara, tapi itu adalah simbol dari kejahatan atau simbol dari setan itu sendiri. Nah, jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah kesesatan. Di 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, Rasul Paulus menyingkapkan hal ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ketika Hawa diperdaya oleh ular itu adalah kesesatan, pikirannya disesatkan dari kesetiaannya kepada Allah, kepada Yahweh. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, Yesus yang lain, Spirit yang lain, Injil yang lain, pengajaran yang berbeda dari kebenaran. Mungkin pemberita itu membawa nama Yesus, tapi Yesus yang diajarkan berbeda dengan Yesus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Misalnya, Yesus yang hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, atau misalnya Yesus yang sangat tegas, sangat kejam gitu ya, atau Yesus yang sangat memberikan anugerah tanpa ada keadilan, tanpa ada penghakiman, ya, atau Yesus yang menjadi juru selamat duniawi, bukan juru selamat dunia ya, tetapi juru selamat duniawi. Nah, itu adalah spirit yang lain, membuat kita itu fokus kepada pengejaran hal-hal yang jasmaniah. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Ya, jadi
Sejak manusia diciptakan, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, sudah ada Taurat, sudah ada aturan. Dan ketika manusia melanggar Taurat, aturan itu, manusia melanggar perintah Allah, itulah dosa. Jadi Tuhan tidak menciptakan dosa. Tapi dosa ada karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan dari mana? Ya karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa, ya. Tapi Tuhan menciptakan kehendak bebas dan manusia sendiri yang menentukan kehendaknya. Dan ketika manusia mempergunakan kehendaknya dengan tidak taat kepada Allah, itulah yang namanya dosa. Jadi dosa itu bukan suatu benda ya yang diciptakan oleh Allah, bukan. Ya. Oke, nah sekarang pertemuan ketiga kita bicara tentang tabernakel, ya, bahwa alam semesta adalah baitnya. Jadi manusia itu ketika diciptakan itu Tuhan punya tujuan untuk berkuasa. Untuk berkuasa atas segala makhluk hidup, binatang, ikan di laut, burung di udara, ternak di atas seluruh bumi, dan atas semesta ini, bumi, kekayaan alamnya, bahkan segala planet yang di luar bumi. Dengan keadaan manusia yang tidak jatuh, yang sudah jatuh dalam dosa, manusia bisa menguasai bumi ini kan. 10.000 tahun, 15.000 tahun peradaban manusia, manusia sudah bisa bikin pesawat terbang, bahkan terbang sampai ke Mars gitu kan. Apalagi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Pastilah kecerdasan manusia lebih dari sekarang ini dan kebijaksanaannya untuk mengelola alam pasti lebih dari sekarang ini. Kalau manusia sekarang berkuasa, tidak tahu batas. Ya, jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bekerja kepada Tuhan, untuk menguasai alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah, seolah-olah manusia menjadi Allah-Allah kecil, atau Tuhan-Tuhan kecil, raja-raja kecil atas semesta ini. Sementara raja di atas segala raja, Allah di atas segala ilah adalah Yahweh, Allah sendiri. Ya memang karena manusia itu ya Allah kan, karena dihembuskan dari nafas Allah. Dia adalah Bapa segala roh, maka semua makhluk yang memiliki roh adalah anak-anak Allah. Semua makhluk yang memiliki roh adalah kekal. Nah, manusia diciptakan untuk menguasai, berkuasa, menjadi rekan sekerja Allah. Betapa mulianya posisi yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tuhan mau berbagi karakteristiknya, Tuhan mau berbagi kuasanya dengan manusia. Manusia itu sebetulnya diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan Allah. Itu yang tadi saya katakan, menjadi raja kecil, sementara Allah itu raja di atas segala raja. Nah, manusia seharusnya menguasai alam semesta ini. Tapi kan sekarang manusia memang berkuasa atas alam semesta ini dengan kecerdasan manusia, tetapi dengan korup, ya, dengan keadaan yang berdosa sehingga alam ini dirusak, binatang-binatang disiksa, gitu ya, alam ini dieksploitasi sehingga rusak. Itulah cara manusia yang sudah jatuh dalam dosa berkuasa. Seharusnya manusia serupa dengan Allah dan bisa menjadi penguasa yang bijak, bukan penguasa yang lalim. Beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu manusia harus bisa serupa dulu dengan Allah, barulah bisa memerintah bersama-sama dengan Allah. Jadi jagat raya ini adalah tabernakel atau bait sucinya. Tempat penyembahan bagi semua umatnya, tempat berlindung bagi segala makhluk, dan juga tempat untuk bekerja. Oleh karena itu kita memahami bahwa ibadah itu bukan sekedar menyanyi di gereja. Ibadah itu bukan sekedar liturgi, tetapi ibadah itu apa yang kita lakukan untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk Tuhan. Begitu kan kata firman Tuhan. Nah, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap detik kita ketika kita mengambil keputusan, apapun juga yang kita lakukan, kita melayani anak-anak kita, pasangan kita lakukan yang terbaik dalam rangka beribadah kepada Tuhan, dalam rangka menyenangkan hati Tuhan, itulah ibadah. Kita melayani saudara kita,
Bahkan mungkin mertua atau menantu kita, mertua kita misalnya, walaupun sulit gitu ya, karakternya sulit, tapi kita melakukannya sebagai pelayanan untuk Tuhan, maka itulah ibadah kita. Kita bekerja dan kita melakukan yang terbaik karena kita merasa pekerjaan kita ini kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk customer, bukan untuk bos kita, tapi kita merasa ini kita melakukannya untuk Tuhan, maka itulah ibadah kita. Ya, jadi alam semesta ini adalah tabernakel Tuhan, tempat kita beribadah. Ya, dengan seluruh hidup kita. Menjadi orang yang berkarakteristik, yang memiliki karakter serupa dengan Allah. Nah, bagian yang keempat adalah The Covenant. The Covenant ini bicara tentang benang merah pesan Allah di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, benang merahnya. Nanti kita melihat, kita akan mengerti bagaimana itu Tuhan memilih seseorang. Apakah Tuhan itu pilih kasih sampai Tuhan itu pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih orang. Nah, ini bisa silahkan tanya tentang pemilihan-pemilihan kalau masih nggak ngerti ya. Tentang pilihan, tentang umat pilihan. Jadi covenant itu bicara soal janji. Covenant itu perjanjian dari kedua belah pihak ya. Misalnya orang menikah itu juga covenant gitu ya. Dan ini adalah covenant Allah dengan manusia. Jadi dari pihak Allah ada janji yang disediakan, dari pihak manusia dituntut tanggung jawab atau komitmen untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan kalau manusia melakukan apa yang Allah kehendaki, ada janji. Ada reward di situ. Ya, covenant dalam bahasa Ibrani-nya adalah brit, ya, perjanjian, sumpah atau persekutuan atau persetujuan bersama. Ikatan perjanjian antara kedua belah pihak. Dan yang uniknya kata brit ini asal katanya adalah to cut off, ya. Jadi seperti daging yang dipotong gitu. Makanya ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham atau dengan orang Israel, itu ada yang namanya sunat untuk tanda perjanjian itu. Nah, ketika manusia diciptakan, Tuhan membuat perjanjian dengan Adam. Bahwa Adam itu diciptakan untuk berkuasa. Tapi sebelum berkuasa, Adam harus mencapai keserupaan dulu. Supaya menjadi penguasa yang bijak. Ya, seirama dengan Allah. Saya seringkali menggambarkan ya, kalau Pak Jokowi itu punya kabinet, itu dia pengen kabinetnya yang bisa kabinet kerja itu yang bisa bekerja itu seirama dengan dia. Kalau ada menteri-menteri yang nggak seirama dengan dia cara kerjanya, pasti diganti gitu. Nah, Tuhan juga seperti itulah Tuhan, gambaran Tuhan. Tuhan ingin manusia itu menjadi rekan sekerja. Kalau di Alkitab itu banyak hubungan ya, digambarkan hubungan antara Bapa dengan anak gitu ya, antara Allah dengan manusia itu banyak penggambaran hubungan, misalnya Bapa dengan anak gitu ya, atau misalnya antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Covenant ini adalah hubungan perjanjian, supaya manusia menjadi mitra Allah, menjadi rekan sekerja, perjanjian itu. Nah, Allah itu adalah Allah yang berkuasa, dan Allah ingin membagi kekuasaannya dengan manusia. Berkuasa itu harusnya tahu batas ya. Kalau kita lihat misalnya ada pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat yang korup ya. Ketika dikasih kekuasaan, malah semena-mena dengan kekuasaannya. Maka mereka itu sebetulnya tidak berkuasa. Mereka itu dikuasai. Jadi begini, Allah itu kan omnipoten. Ya, omnipoten itu maha kuasa. Omniscient, maha tahu, omnipresent, maha hadir. Itu adalah 3 sifat Allah. Allah ini maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Suka-sukanya dia, tidak ada yang bisa protes. Betul? Kalau misalnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Misalnya Tuhan mau, ya udah ganti aja Adam, musnahkan, hilangkan sama sekali, ganti. Bisa kan ganti Adam dan Hawa? Bisa. Bahkan ganti alam semesta ini dihilangkan, diganti yang baru. Bisa kan? Bisa. Dan siapa yang mau protes? Misalnya malaikat, loh, Tuhan kok diganti, kok dibuang? Kamu mau protes? Saya hilangkan juga kamu, saya lenyapkan kamu. Bisa kan Allah seperti itu? Tetapi kalau Allah seperti itu, maka Allah itu dikuasai oleh sifat kuasanya. Dia bukan berkuasa, tapi dia dikuasai. Nah, manusia banyak kan yang
sudah berkuasa, diberi kekuasaan, dikuasai oleh kemampuannya untuk berkuasa. Seharusnya berkuasa itu tahu batas. Menguasai nafsu untuk berkuasa. Itu adalah yang berkuasa yang sesungguhnya. Mungkin kata-kata saya bulat ya, tapi saya harap ini bisa dipahami ya. Berkuasa itu tahu batas. Kalau nggak tahu batas, itu bukan berkuasa, tapi diperbudak oleh kekuasaan. Di bawah kekuasaan. Itu maksudnya. Dan manusia ini menjadi serakah. Menjadi ingin seperti Allah. Makanya manusia menentukan apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri. Dengan memakan buah pohon pengetahuan. Kan dikatakan di dalam firman. Manusia itu sudah menjadi sama, menjadi seperti salah satu dari kita. Sekarang manusia sudah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Apakah Tuhan tidak ingin manusia itu tahu yang baik dan yang jahat? Iya, Tuhan ingin. Tetapi bersumber dari Allah. Allah lah patokan, baik dan jahatnya itu Allah patokannya. Sedangkan manusia ketika makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, patokan baik dan yang jahatnya itu dirinya sendiri, dirinya menjadi Allah. Tidak lagi tunduk kepada kemauannya Allah, dirinya lah sebagai penentu yang baik dan yang jahat. Dirinya merasa tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah, kan sekarang manusia gitu kan. Ketika sudah berkuasa, misalnya dikasih seorang pejabat, oknum pejabat gitu ya, dikasih kekuasaan. Terus dia misalnya korupsi, karena menurut dia itu yang baik. Bisa flexing gitu, itu yang baik buat dia. Kalau aku punya tongkrongan seperti ini, maka itu baik. Orang-orang kagum itu baik. Nah, manusia menentukan apa yang baik dan jahat itu, yang buruk itu ya baik dan buruk itu menurut ukuran dirinya sendiri. Ketika misalnya ditantang misalnya di lampu merah, gitu ya, ditantang kebut-kebutan. Terus dia merasa, emangnya aku nggak bisa ngalahin kamu? Mobilku atau motorku juga cc-nya bagus nih, bisa ngalahin kamu. Ketika ditantang, ya nantang balik gitu. Kenapa? Karena menurut dia it's okay, baik itu nggak apa-apa kok menunjukkan kemampuan. Atau misalnya ketika difitnah, ketika disakiti, ketika dijolimi, membalas. Kenapa? Ya aku harus menunjukkan dong siapa diriku. Aku nggak bisa dong diinjak-injak seperti ini. Loh kok begitu? Ya ini kan aku. Nah itu. Baik menurut dirinya sendiri, bukan baik menurut Tuhan. Kan Tuhan ajarin tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Oh nggak bisa dong. Tuhan bisa begitu, aku nggak bisa. Nah itu. Menentukan apa yang baik dan jahat menurut dirinya sendiri. Jadi belum serupa dengan Allah. Kehendak bebasnya itu belum seperti yang Allah mau, belum ditundukkan kepada Allah. Karena itu ketika manusia diberi kekuasaan atas bumi ini, manusia menguasai bumi ini dengan korup. Ya. Nah, ini perjanjian dengan Adam. Adam seharusnya mencapai keserupaan dengan Allah dan bisa berkuasa atas alam semesta ini. Tetapi Adam gagal, tidak mencapai keserupaan dengan Allah. Ini untuk berkuasa adalah menjadi partner Allah dengan mengerjakan bumi ini, yaitu abodah, ya, dalam setiap apapun yang manusia lakukan, harus mencapai keserupaan dengan Allah terlebih dahulu. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dan semakin berdosa semakin jahat ya, jadi ada keturunan Set dan ada keturunan Kain, itu adalah anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nah, ternyata keturunan Kain semakin lama semakin jahat. Di keturunan Set ada yang namanya Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah, hidupnya seirama dengan Allah, dan akhirnya Allah mengangkat dia. Turunan Henok ada yang namanya Nuh. Nah, ternyata keturunan Kain ini bercampur dengan keturunan Set, dan akhirnya bukan keturunan Kain yang jadi baik, tetapi keturunan Set yang jadi jahat. Sehingga Allah itu akhirnya menghapuskan, ini saya kelewat ya, jadi tugas Adam gagal, tetapi ada janji bagi manusia. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan tidak begitu saja menghapuskan manusia ketika manusia itu gagal. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
ada janji pemulihan relasi manusia dengan Allah yang putus. Sehingga manusia suatu saat akan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Suatu saat akan ada pemulihan itu dan suatu saat kedudukan manusia, relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Manusia akan dikembalikan ke posisinya yang semula menjadi rekan sekerja Allah. Janji. Ya, ketika Adam gagal. Nah, perjanjian dengan Nuh, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah, di tengah-tengah orang sezamannya. Nuh itu membuat hati Allah tertarik. Sehingga Nuh mendapatkan anugerah. Tentu ada yang berbeda, bukan karena Nuh sama, bukan. Karena Nuh berbeda, maka Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Dan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Seperti perjanjian Allah dengan Adam. Jadi ketika manusia itu jahat, Tuhan habiskan semua, tapi Nuh, Tuhan memulai dengan Nuh. Seperti Tuhan memulai ketika kejadian 1 memulai dengan Adam, sekarang kejadian 6 Tuhan memulai dengan Nuh. Dan perjanjiannya sama dengan Adam. Ya. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dan masuk ke dalam bahtera, dan Nuh lakukan itu. Dan setelah keluar dari bahtera, Tuhan memperbaharui perjanjian dengan Nuh, karena Nuh bisa dipercaya. Ya, maka aku adakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi lagi. Dan di Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, Nuh diperintahkan untuk beranak cucu, sama seperti Adam kan, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi dan untuk menaklukkan alam ini. Dan para rabi itu merumuskan bahwa sebetulnya antara Nuh dengan Allah itu ada hukum Nuh, ya, yang berlaku bagi segala bangsa. Kan segala bangsa ini lahir dari Nuh, dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan di dalam segala bangsa ini ada hukum yang sama. Dan orang Yahudi memahami bahwa kalau orang Yahudi harus melakukan hukum Taurat itu 613 aturan, 613 misfot. Sedangkan untuk orang non-Yahudi atau Goyim itu hanya melakukan 7 hukum Nuh. Karena orang-orang non-Yahudi itu dianggap keturunan Nuh, gitu. Jadi harus melakukan 7 aja. Kalau orang Yahudi harus melakukan 613. 7 hukum ini adalah untuk tidak menyembah berhala, tidak menghujat Allah, takut akan Tuhan maksudnya ya. Tidak membunuh, ya. Do not murder, bukan do not kill, ya. Di dalam hukum Taurat itu ada di dalam Dekalog 10 hukum itu ada larangan untuk membunuh di situ adalah murder, ya, bukan kill, ya. Ada perbedaan antara murder dengan kill. Kemudian juga tidak boleh mengingini milik orang lain, tidak boleh mengambil milik orang lain, ya. Tidak boleh melakukan hubungan seksual yang immoral. Apakah ayah dengan anak, apakah laki-laki dengan laki-laki, yaitu pokoknya apakah di luar pernikahan itu tidak boleh, ya, perzinahan tidak boleh. Dan kemudian tidak boleh memakan binatang yang masih hidup atau ada darahnya, ya, karena darah itu maksudnya kehidupan. Dan harus berlaku adil, ya, menegakkan keadilan. Nah, itu 7 hukum Nuh, berlaku adil dan melakukan yang benar. Berikutnya dari Nuh itu kemudian Sem dan kemudian Abraham. Tuhan memperbarui perjanjian dengan Abraham. Tuhan memilih Abraham dari segala bangsa di bumi. Kepada Abraham diperintahkan pergi dari negerinya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya, dari tengah keluarganya. Ya, untuk apa? Untuk Abraham ini dipilih supaya semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Dan di Kejadian 18 ayat 19, Abraham
diperintahkan untuk berlaku adil dan benar. Ya, ini inti hukum Nuh tadi ya, berlaku adil dan benar. Nah, bunyinya seperti ini, Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi anak-anak Abraham dan anak-anaknya ini harus hidup benar dan adil, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, jadi dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan janjinya, dari pihak Abraham ada yang harus dilakukan. Inilah covenant Abraham dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Nanti Abraham bisa menjadi oleh Abraham semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Nah, Abraham diambil dari segala bangsa dan Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa kalau Abraham setia dengan covenant-nya, dengan covenant kepada Tuhan ya. Kemudian Tuhan memperbaharui lagi janjinya kepada Abraham. Tadi juga kan Nuh dikasih tugas untuk membangun bahtera. Nuh dikasih janji ya, dan kemudian dikasih tugas. Dan kemudian setelah bahtera itu selesai, banjir besar itu selesai, Tuhan memperbaharui janjinya dengan demikian juga Abraham. Ketika Abraham sudah keluar dari Ur Kasdim, Abraham melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan perintah Tuhan. Tuhan memperbaharui lagi janjinya, meneguhkan lagi janjinya dengan Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, jadi Tuhan menguji Abraham lagi, dan ketika Abraham lolos ujian itu, Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Janji itu diteruskan kepada Ishak dan kepada Yakub. Jadi Abraham ini dipilih dari segala bangsa untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain juga bukan tidak diberkati, tapi melalui Abraham lah bangsa-bangsa lain itu diberkati. Ya. Jadi bukan Tuhan itu mengabaikan bangsa-bangsa lain, membiarkan bangsa-bangsa lain tidak mendapatkan berkat, hanya Abraham saja atau keturunan saja yang diberkati, bukan. Tetapi melalui Abraham, orang yang dianggap paling benar di tengah-tengah zamannya, maka semua bangsa lain itu mendapatkan berkat Allah. Dan berkat itu apa? Nanti kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi berkat Abraham itu adalah Kristus. Bukan berkat harta benda, bukan soal tanah, ya. Kalau tanah Kanaan itu disediakan Tuhan kepada keturunan Yakub, bukan kepada kita. Tapi berkat yang dimaksud untuk segala bangsa itu adalah Kristus. Karena kalau misalnya kita memahami, oh itu berkat segala bangsa itu, berkat Abraham itu seperti berkat yang dijanjikan kepada Yakub. Yakub mengalahkan musuh-musuhnya, Yakub mendapatkan tanah Kanaan, Yakub menjadi kaya, berlimpah-limpah, misalnya seperti itu ya, harta bangsa-bangsa datang kepada Israel. Maka kita harus menjadi orang Israel dong untuk tinggal di sana. Kita bukan orang Israel. Dan berkat itu bukan sekedar berkat tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, bukan. Tetapi maksud berkat bagi segala bangsa melalui Abraham adalah Kristus yang lahir dari keturunan Abraham. Dari Ishak, dari Yakub, dari Yehuda, dari Daud. Jadi ini benang merah sebetulnya. Ya. Dan kenapa sih Abraham dipilih dari segala bangsa untuk menjadi saluran berkat Tuhan? Jadi menjadi jalan berkat Tuhan. Ya karena Abraham ini teruji. Orang yang benar, orang yang taat di antara segala bangsa.
Dia mau keluar dari Ur Kasdim, dia mau pergi dari tengah-tengah bangsanya, dia mau meninggalkan keluarganya. Hidup di tengah-tengah bangsa asing tanpa sokongan apa-apa, tanpa ada orang-orang yang dekat dengan dia, tanpa ada orang sanak keluarga yang mendukung dia. Dia hidup sebagai orang asing. Udah gitu dia disuruh menyerahkan anaknya yang tunggal, dia nurut. Dia nggak pernah tahu hukum Taurat, nggak pernah. Makanya dikatakan keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, sebelum ada Taurat, Abraham sudah nurut. Taurat dalam arti 613 ya, karena kalau misalnya kita telusuri dari Kejadian juga kita sudah lihat adanya Taurat dalam arti aturan, dalam arti kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, di sini Abraham bukan melakukan 613 hukum, bukan, tapi melakukan kehendak Allah bagi dirinya. Abraham belum tahu hukumnya Musa. Aturan yang Tuhan berikan kepada Musa, Abraham belum tahu. Tapi yang Abraham lakukan apa? Taat total kepada Tuhan. Karena itu, karena ketaatannya, maka Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Bapak orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi beriman itu adalah taat. Kalau kita mau jadi anak-anak disebut anak-anak Abraham, maka apakah kita punya iman seperti Abraham yang taat total? Bahkan anaknya yang tunggal pun diserahkan. Nah, karena itulah Abraham dipilih. Ya. Dan kemudian berikutnya adalah Tuhan memperbaharui dengan perjanjian itu dengan Israel, keturunan Abraham, ya, dari Yakub. Kenapa Israel dipilih dari segala bangsa? Untuk apa Israel itu dipilih? Kejadian 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, covenant, berit, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Jadi seluruh bumi ini hartanya Tuhan. Tapi yang paling disayang siapa? Israel. Ngerti ya? Bukan, oh cuma Israel lah miliknya Tuhan. Yang lain ya buangan semua, harus dibuang. Bukan, ya. Israel itu dipilih untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, menjadi harta kesayangan ada tuntutan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang terpisah, kudus itu kan kados, itu kan artinya dipisahkan untuk dipakai secara khusus. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi Israel dipilih untuk menjadi imam. Imam itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umat. Maka sebetulnya Israel itu dipilih untuk menjadi pengantara, untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Menjadi imam, mengimami bangsa-bangsa lain. Itulah tujuan Israel dipilih. Dan untuk itu, kalau bangsa-bangsa lain cukup melakukan 7 hukum, karena dianggap sebagai keturunan, orang Israel harus melakukan 613. Sebetulnya ini pun bukan hukum yang ideal. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah menurunkan standar idealnya buat manusia. Karena manusia nggak bisa mencapai ke idealnya Allah. Allah menurunkan standarnya. Taurat itu sebetulnya tidak sempurna. Karena itu nanti diberikan perjanjian yang baru. Nah, kemudian Tuhan memperbarui lagi janjinya dengan Daud. Kalau Israel, bangsa yang terpilih, ya, suatu umat yang kudus, maka dengan Daud, Tuhan membuat janji kerajaan yang kekal. 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan membuat kerajaan dan keluarga Daud itu kokoh untuk selama-lamanya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Karena zaman pembuangan, kerajaan Daud kan sudah nggak ada lagi raja yang bangkit memerintah Israel dari dinasti Daud.
Ada sih kerajaan Israel, tapi dari dinasti Imam Hasmonean. Ya, yang anaknya itu Mariame itu kawin dengan Herodes Agung. Herodes Agung sendiri adalah keturunan orang Edom. Kawin dengan Mariame, putri dari kerajaan Hasmonean, putri dari kerajaan Imam. Ya, keturunan Harun. Nah, kemudian Herodes ini menjadi raja, menggantikan kerajaan dinasti Hasmonean. Nah, tidak pernah lagi ada kerajaan, tapi yang dimaksud kerajaan yang kekal selama-lamanya ini adalah Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Nah, itu memulihkan pondok Daud yang roboh, itu sudah pernah saya jelaskan, ya. Kisah 15 ayat 14 sampai 18. Bahwa Allah sejak semula menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, bukan pilih kasih. Kepada bangsa-bangsa lain juga. Yaitu dengan memilih satu umat di antara mereka bagi namanya, memilih Israel, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Israel ini sebagai imam atau sebagai jalan keselamatan. Dan setelah itu dipilih Daud, dan setelah itu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga seperti itu. Ya, supaya semua orang yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Jadi Yesus Kristus akan menjadi raja selama-lamanya atau menjadi imam besar selama-lamanya bagi segala bangsa, bagi segala makhluk yang mau tunduk di dalam kerajaannya. Nah, Yesus Kristus itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Mendamaikan hubungan yang rusak ini tadi. Ketaatan Yesus Kristus, Adam tidak taat. Adam disesatkan. Adam mendengarkan si ular. Tapi Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai manusia, dia taat, tidak pernah tidak taat. Dia menunjukkan bagaimana menjadi manusia yang ideal, yang Allah inginkan. Menjadi manusia yang serupa dengan Bapa itu bagaimana? Tuhan Yesus menunjukkan dengan hidupnya. Tuhan Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. Artinya Tuhan Yesus ini memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kalau perjanjian lama itu kan, oh buat Nuh ini tugasnya. Buat Abraham ini tugasnya. Buat Musa ini tugasnya. Tapi perjanjian yang baru itu tidak dijabarkan dengan kata-kata, tetapi dijabarkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Perjanjian lama yang lama itu tidak ideal tadi saya katakan. Karena kalau itu sempurna, tidak diperlukan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru inilah yang ideal, yang Allah inginkan. Perjanjian yang lama itu masih banyak cacatnya, tidak ideal seperti yang Allah inginkan. Tadi saya katakan bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa memahami dan tidak bisa mencapai kehendak Allah. Karena itu standarnya Allah yang ideal itu diturunkan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa mencapai apa yang Allah inginkan. Tapi dengan Yesus Kristus, maka ada perjanjian yang baru. Yesus Kristus memperagakan bagaimana manusia yang Allah inginkan. Yesus Kristus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, bahkan lebih dari itu. Yesus Kristus menafsirkan Taurat itu bukan hanya teks yang tertulis ya, tetapi juga inti dari Taurat itu. Motivasi yang benar, ya, anugerah Allah yang benar. Bukan sekedar harafiah, oh tidak membunuh ya tidak menghilangkan nyawa orang, bukan. Tetapi dari dalam hati, motivasi hati yang terdalam, tidak membunuh itu juga termasuk tidak membenci orang, misalnya seperti itu. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana sih manusia ideal yang Allah inginkan. Serupa dengan Allah, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah pendamai manusia dengan Allah. Nah, seringkali saya katakan bahwa menjadi manusia yang sempurna itu bukan berarti manusia menjadi seperti Allah. Kalau dikatakan, oh manusia harus serupa dengan Allah, maka manusia menjadi betul-betul persis seperti Allah. Tidak mungkin ciptaan itu menjadi sama dengan penciptanya.
Karena itu Yesus diserupakan dengan manusia supaya manusia bisa mengikuti teladannya. Teladan kemanusiaannya. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Maksudnya adalah hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Sempurna itu adalah bertumbuh sesuai dengan umur rohani kita. Bertumbuh sesuai dengan pemahaman kita akan kebenaran. Misalnya gini, kalau kita punya anak, kita lihat bayi baru lahir. Nangisnya keras, semua organnya ada, matanya ada lengkap, telinganya ada, dan sebelumnya jarinya lengkap 10, dan sebagainya. Nangisnya keras, dan kita bisa katakan, oh ini sempurna karena baru lahir. Tapi ketika dia misalnya umur 5 tahun, kalau dia misalnya bisa berhitung, dia bisa menulis ABC walaupun tulisannya kayak cakar ayam, dia bisa ke toilet gitu ya, nggak ngompol, maka kita katakan ini anak sempurna untuk umur 5 tahun. Tapi kalau 17 tahun, masih gagal toilet training, masih belum bisa berjalan, masih merangkak, masih belum bisa bicara, maka kita akan sedih pertumbuhan anak kita tidak sempurna. Jadi sempurna itu bertumbuh sesuai dengan umurnya. Atau sempurna itu adalah melakukan apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan pengetahuan kita akan kebenaran. Ya kan? Sesuai dengan levelnya gitu. Untuk anak SD umur 7 ya, bisa tambah-tambahan dan dapat nilai 10, itu sempurna karena pengetahuannya baru segitu. Tapi kalau misalnya anak SMA, nggak mungkin dikasih soalnya tambah-tambahan terus dia dapat 10 terus itu sempurna gitu ya, tambah-tambahan gitu ya, 1 ditambah 1 berapa, ya pasti anak SMA dapat 10, tapi itu bukan sempurna buat dia. Mungkin untuk anak SMA itu sudah sinus, kosinus, tangen gitu kan, seperti itu kan soal-soalnya kan. Nah, jadi melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu tentang kebenaran, dan kita betul-betul lakukan itu, itulah yang namanya sempurna. Bisa nggak sih kita seperti itu, totalitas untuk Tuhan? Kita sudah tahu kebenaran, kita totalitas hidup untuk Tuhan sesuai dengan pengetahuan kita akan kebenaran, pengenalan kita akan Tuhan. Bisa nggak sih? Hidup total buat Tuhan, totalitas buat Tuhan. Orang, kalau pacaran aja ya, dia bisa totalitas loh buat pacarnya. Kalau orang jatuh cinta, dia bisa total. Misalnya ya, cowok yang jatuh cinta nih. Dia nggak suka film romantis, tapi diajak pacarnya untuk nonton film romantis. Sukanya film jedar-jeder. John Wick sukanya. Yang digorok, ditusuk, didar-der-dor gitu ya. Dia nggak suka film Korea gitu. Kan lihat Cocan katanya ya, cowok cantik kalau film Korea itu ya. Katanya begitu. Nah, orang kalau jatuh cinta, dia diajak pacarnya untuk nonton begitu, walaupun dia nggak suka film romantis, dia mau loh. Orang kalau jatuh cinta, misalnya dia ngerokok, pacarnya nggak suka dia ngerokok, berhenti, bisa loh. Katanya rokok kalau udah kecanduan rokok susah untuk berhenti, tapi begitu jatuh cinta, pacarnya bikin syarat begini, bisa. Disuruh mamanya nganterin adeknya, nggak mau, tapi disuruh nganterin pacarnya ke ujung dunia pun dia mau gitu. Demi pekerjaan, bangun tidur gitu, disuruh bangun subuh-subuh pekerja dari Bogor ke Jakarta bisa. Tapi disuruh ngunjungin disuruh ngunjungin mertua gitu ya, apalagi mertuanya misalnya dia nggak suka, dari Bogor ke Jakarta, males tapi demi karir, dari Bogor ke Jakarta pun dilalui gitu, Malang Surabaya dilalui, demi karir, demi pekerjaan, bisa totalitas seperti itu, walaupun capek, nggak apa-apa. Untuk hal-hal yang seperti itu ya, kehidupan kita seperti itu, kita bisa totalitas. Seharusnya pengejaran kita akan Tuhan juga bisa totalitas. Kalau Tuhan bilang, ayo berubah, ayo sabar, ayo tahan mulut, ayo mengampuni, ayo mulutmu diatur, ayo jangan emosional. Oh, nggak bisa, gitu ya. Saya sering kali kasih ilustrasi begini, kalau suami istri lagi bertengkar, teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak, banting-banting ini itu, tiba-tiba
Ada orang yang kita hormati, ya, lagi kayak kucing sama anjing gitu ya. Si apa itu Tom and Jerry dan Spike gitu ya. Di rumah itu kayak begitu, kayak Tom and Jerry dan Spike gitu. Orang gitu ya. Tiba-tiba ada Pak RT ketok pintu, ada apa sih ini ribut-ribut gitu ya. Tiba-tiba rumah jadi gitu kan. Yang lagi bertengkar langsung diam kan. Atau tiba-tiba bukan Pak RT lah, Pak Gembala ketok pintu, tok 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 gitu ya. Siapa tuh? Oh, ternyata orang gereja yang ketok pintu. Bisa diam kan? Ya kan? Gencatan senjata dulu. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada orang, ayo diam, ayo bicara baik-baik, nggak bisa gitu. Banyak alasannya berarti kan kalau begitu kan. Bilang nggak bisa menahan emosi. Ya buktinya tuh kalau ada orang lain di depan pintu bisa tuh menahan emosi. Ya, jadi sebetulnya manusia itu bisa nggak sih sempurna? Ya, sempurna itu apa sih? Ya, totalitas melakukan kebenaran yang kita tahu. Seperti misalnya anak SD dikasih soal tambah-tambahan dapat nilai 10, itulah sempurna buat dia. Ya, tapi kalau anak SMA masih ngerjain soal SD, baru bisanya ngerjainnya itu aja ya, tambah-tambahan aja ya, nggak pernah berkembang gitu. Sampai SMA bisanya cuma tambah-tambahan aja. Nah, itu belum sempurna. Kalau kita udah bertumbuh, udah mengenal kebenaran, terus kita masih nggak bisa lulus dengan emosi, masih nggak bisa lulus dengan mulut, masih nggak bisa lulus di hati kita, masih ada rasa iri dengki, menyimpan dendam gitu. Nah, itu kita belum sempurna artinya. Kita belum totalitas buat Tuhan. Dan apakah kita layak jadi kawan sekerja Allah? Layak kita untuk mengikat covenant, memerintah bersama dengan Allah? Belum layak gitu ya kalau kita sampai situ. Nah, jadi kesimpulannya ada benang merah. Jadi kalau Tuhan memilih seseorang, itu bukan karena Tuhan sayang pilih kasih sama ini dan benci. Pasti ada alasannya. Seperti Tuhan memilih Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Esau dan Ismail. Kenapa bukan Esau dan Ismail? Apakah Allah membenci Esau? Bukan. Tapi karena Esau menganggap rendah hak kesulungan. Nafsunya tuh rendah gitu loh. Dia kawin dengan orang Het, padahal Tuhan maunya bangsa yang kudus kan. Tapi kalau Yakub nurut. Nah, ya, jadi bukan karena Allah itu pilih kasih. Ya, dan tujuan semuanya itu adalah untuk melahirkan Mesias. Yesus yang menebus dosa dunia. Karena Adam, seluruh manusia harus jatuh ke dalam dosa. Maka Yesus menebus seluruh dosa dunia ini. Karena satu orang, karena Adam, semua orang harus dihukum masuk ke dalam maut. Maka karena satu orang juga Yesus Kristus, semua manusia diperdamaikan dengan Allah. Ya, jadi itulah benang merah, itulah covenant, ya, perjanjian yang ada di dalam Alkitab. Semoga dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Semi, silakan sebagai penanya pertama. Tadi saya nyatat sih ada sekitar ada 1, 2, 3, ada 5 perjanjian ya Kak ya, mulai dari zamannya Adam sampai ke Tuhan Yesus gitu ya Kak ya. Ada perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, terus dengan bangsa Israel, lalu Musa, dengan bangsa Israel Daud, itu Musa ya, Daud, iya, lalu melalui Tuhan Musa. Yesus. Bangsa Israel ini melalui Musa ya. Jadi intinya semua ini tentang keselamatan yang Tuhan beri di Kejadian 3 ayat 15 sebenarnya ya Kak. Iya. Jadi poinnya di situ ya, perjanjian yang Tuhan atur mulai dari awal tadi untuk ya, yang Adam untuk menjadi rekan sekerja, akhirnya bukan di keselamatannya. Yang pertama berarti hanya untuk jadi rekan sekerja sebenarnya. Kalau ya bisa jadi rekan sekerja kalau sudah selamat, sudah serupa dengan Bapa. Oh, oke. Berarti poin utama yang perjanjian dengan Adam itu sebenarnya bukan untuk keselamatan secara seperti kita diselamatkan dari dosa ya Kak. Jadi sebenarnya untuk jadi rekan sekerja gitu ya Kak. Iya kan, Adam kan belum jatuh dalam dosa, waktu itu tidak jatuh dalam dosa. Oke. Itu tujuan utamanya tuh. Jadi manusia itu harus serupa dengan Allah, maka bisa jadi rekan sekerja. Tapi ternyata belum serupa dengan Allah, sudah malahan memberontak gitu. Nah, makanya pemberontakannya ini kan harus diperdamaikan. Memberontak dengan Allah ini kan harus dipulihkan dulu hubungannya. Hubungannya kan rusak.
Oke, gitu. oke. Ya, menyimpang dari sedikit Kak, tentang ini kan lagi rame nih tentang pendoa dan sebagainya. Tentang perjanjian garam itu sebenarnya apa ya Kak? Maksudnya secara ini ada perjanjian. Nah, ini kalau ada perjanjian garam. Zaman dulu itu tidak ada yang namanya apa itu ya, Laura itu ngerti ya kalau buat pengawet sambal itu ya apa itu ya. Itu pengawet yang bagus gitu ya. Terus apalagi yang pengawet yang jelek-jelek gitu kayak formalin gitu. Formalin kan untuk mengawetkan jenazah ya. Kalau zaman dulu kan bukan pakai formalin, pakai balsam untuk mengawetkan jenazah. Nah, untuk mengawetkan makanan itu pakai garam. Jadi garam ini adalah hal yang penting. Oleh karena itu, lambang suatu perjanjian yang awet, ya maksudnya itu perjanjian yang kekal, itu mereka pakai garam, ngasih garam, ya karena budaya zaman itu. Ya kalau kita mau misalnya mau ngikutin sekarang dengan konteks budaya kita buat perjanjian dengan formalin, mau lebih awet. Ya, jadi jangan cuma baca teks tapi mengabaikan konteks gitu ya. Jadi tekot-tekotek kan ya. Oke, siap, Kak. Gitu ya. Jadi konteksnya apa ya, budaya zaman itu ya belum ada pengawet, garam ini sebagai pengawet ya. Kalau sesuatu yang dikasih garam itu jadi lama gitu. Saya tambahin ya, lagi pula mengingatkan Tuhan akan perjanjian. Tuhan janji apa sama kita? Gitu loh, lihat konteks gitu. Ini perjanjian yang dipakai adalah yang dikhotbahkan selalu Bapak Ibu Saudara, yang dikhotbahkan perjanjian lama. Janji Tuhan kepada Yakub secara pribadi, ya dikatakan coba janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu, nanti saya akan ngomong ke Sam, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Ada banyak perjanjiannya kepada juga Yakub, perjanjiannya kepada Daud. Nah, kalau itu diterapkan secara kasar, secara apa adanya, kita akan ngeri, Saudara. Gitu loh. Dan itu diambil begitu saja, kentara untuk mereka yang suka perjanjian dan deklarasi, mohon maaf. Perjanjian deklarasi adalah orang-orang yang jelas-jelas ya, mohon maaf. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa khotbah. Karena kenapa? Karena mereka hanya fokusnya janjiin berkat. Di daerah saya di Malang, ini di daerahnya Gunung Kawi. Gunung Kawi itu tempat orang mencari kekayaan dengan cara musyrik, dengan cara bersekutu dengan setan. Nah, orang-orang yang dari Gunung Kawi yang kehidupannya mudah, ikut Tuhan kaya, ya makanya dulu kalau datang ke sana berikan persembahan gitu ya, makin tinggi tingkat persembahannya, mulai dari binatang sampai manusia. Ya, sampai dimulai dikorbankan dengan darah sampai kepada ditumbalkan, itu berjenjang. Makanya ketika mereka jadi Kristen, ya badannya Kristen, badannya ke gereja, tetapi perubahan. Makanya kata firman Tuhan, perubahan akal budi itu pertobatan. Ya, ada dua metabaino sama metanoia. Metabaino itu hanya sekedar berbalik, tapi metanoia itu dari dalam berubah. Nah, ini loh makanya sorry karena ini mesti saya jelaskan. Nah, banyak orang Kristen ini ya yang badannya Kristen tapi pikirannya tidak. Makanya banyak pembicara-pembicara yang dicari debu emas, yang dicari apa caranya bayar hutang cepat, yang dicari ya apa namanya banyak sekali kan Saudara, you can name it lah. Nah, ini yang terjadi, ini yang merusak kekristenan. Saya nggak tahu bagaimana nanti mereka di pengadilan nanti, terakhir nanti ketika harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya Sam, jadi kalau ada perjanjian garam sudah diem saja, nggak usah ribut ya, kita buktikan saja. Makanya kadang-kala kalau ada perjanjian garam itu saya tanya, bisa ngasih jaminan nggak berapa lama utangnya lunas? Next, siapa yang bertanya Bapak Ibu Saudara? Mungkin waktu itu saya lupa ya, ada pertanyaan dari Bu Sabrina, apa ya, soal Esau ya, gimana ya waktu itu pertanyaannya seperti apa ya? Oh Bu, saya juga sudah lupa. Tapi saya ada pertanyaan yang baru, boleh ya? Silakan. Silakan Bu. Tapi di luar daripada topik, saya ingin tahu tentang, ya kan di Alkitab itu khususnya di kitab Kejadian itu kan banyak sekali digunakan Tuhan Allah. Tuhan Allah.
Ya, sepertinya pernah ya diajar, cuma saya lupa. Jadi sebenarnya apa perbezaannya penggunaan Tuhan Allah itu? Kenapa sudah ada Tuhan, ada Allah? Jadi ya mungkin ya itu yang saya ingin tanyakan Bu Ana. Jadi kalau di Alkitab bahasa itu atau di Alkitab terjemahan ya, baik itu misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Kalau ada kata Lord huruf besar semua atau Tuhan huruf besar semua, itu sebetulnya teks aslinya adalah Yahweh. Ya, Yod-He, Waw-He. Itu adalah nama Tuhan, nama Allah ya. Karena orang Yahudi atau orang Ibrani sendiri ketika ada huruf-huruf itu, huruf nama Yahweh itu, mereka tidak membacanya. Tetapi mereka melafalkan itu sebagai Adonai atau artinya Tuhan, atau Hashem atau artinya sang nama. Gitu. Ketika mereka ketemu dengan huruf Yahweh ya, itu mereka itu nggak boleh menyebut Yahweh, nggak boleh. Kalau jangan sampai misalnya kita punya kesempatan pergi ke Israel gitu ya, jalan-jalan ke Israel ya untuk melihat tempat-tempat yang dulu di mana Tuhan Yesus pernah hidup gitu ya. Terus kita baca kata Yahweh, kita baca keras-keras. Jangan, nggak boleh ya. Orang Ibrani nggak baca itu. Karena mereka menafsirkan hukum kuduskanlah nama Tuhan gitu. Kuduskan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, supaya mereka tidak melanggar aturan ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka membuat aturan lagi untuk supaya aturan ini tidak dilanggar. Mereka membuat aturan nama Tuhan jangan disebut sama sekali. Nah, itu yang namanya Seak La Torah atau pagar di sekeliling Taurat. Ya, kalau Taurat bilang jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, maka mereka membuat pagar di sekeliling Taurat itu supaya Tauratnya tidak dilanggar. Nah, pagarnya ini apa? Aturan baru. Ya, aturan tambahan gitu supaya Taurat ini tidak dilanggar. Tapi aturan yang selaras dengan Taurat, bukan berbeda gitu ya, aturan tambahan yaitu nama Tuhan itu jangan disebut gitu supaya tidak melanggar ini. Nah, itu orang Ibrani itu ada yang namanya pagar sekeliling Taurat. Contohnya misalnya gini. Contohnya ya di Perjanjian Baru banyak contoh-contohnya. Misalnya gini. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat dengan cara meludah, kemudian mengaduk ludah itu dengan tanah dan kemudian nempelin tanah itu ke si orang buta, maka mereka marah. Pertama karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Menyembuhkan itu bekerja. Nggak boleh bekerja di hari Sabat. Kedua, karena mengaduk air dengan tanah. Ludah itu kan air dengan tanah. Nah, hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Bekerja itu apa? Misalnya menyalakan api itu bekerja, ya menyembuhkan orang itu bekerja, nggak boleh. Dan bekerja juga ketika mereka di Mesir, mereka diperbudak, disuruh ngapain di Mesir? Disuruh buat bata, bikin piramid gitu kan. Nah, buat bata itu dari apa? Dari tanah liat dicampur air, terus dibentuk, jadi tanah terus dipanggang. Dipanggang itu kan nyalain api. Nah, jadi hari Sabat itu nggak boleh bekerja. Waktu di Mesir mereka bekerja, nyampur air sama tanah, tanahnya udah jadi bata, udah jadi kotak-kotak, dipanggang di api. Maka bekerja itu nggak boleh nyampur air sama tanah, nggak boleh nyalain api. Nah, itu mereka jabarkan lagi. Nah, Tuhan Yesus itu melanggar, gitu, dianggap melanggar karena meludah, mengaduk dengan tanah, itu mereka marah. Contohnya lagi, misalnya murid-murid memetik bulir, ketika mereka lapar hari Sabat, mereka memetik bulir gandum dan mereka makan. Dan dianggap melanggar Sabat. Bukan dianggap mencuri loh, bukan. Karena mereka punya aturan, boleh. Kalau orang lapar, boleh ngambil, hanya untuk dimakan. Bukan ngambil, dikantongin, dibawa pulang. Nggak boleh, itu mencuri ya. Tapi ambil, metik, terus dimakan. Boleh. Itu ada aturannya. Nah, masalahnya adalah bukan metiknya terus dimakannya, bukan. Tetapi gandum ini, atau kalau kita tanamannya beras ya, kan harus digosok supaya ini kan, supaya pecah kan. Nah, menggosok gandum itu, ngegiling gandum itu dianggap bekerja. Dan itu yang nggak boleh. Metik, makan boleh. Mungkin kalau mereka metik buah apel atau buah ara, terus langsung dimakan aja, nggak apa-apa. Boleh hari Sabat melakukan itu. Nggak mencuri juga, enggak.
Kecuali misalnya metik, dimasukin kantong, dibawa pulang, digembol sekarung, nah itu nggak boleh, itu mencuri gitu, nggak boleh, ya. Nah, jadi yang salah apa di situ? Ketika mereka ambil gandum, digosok, kayak beras itu kan ada ininya kan, ada apa gabahnya itu ya, yang buat digosok itu ya. Itu dimakan itu bekerja gitu. Nah, itu adalah pagar di sekeliling Taurat. Nah, jadi kenapa orang Yahudi itu tidak menyebut nama Yahweh? Karena ada aturannya pagar sekeliling Taurat bahwa harus jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kita itu penerjemahan itu mengikuti aturannya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi Yahweh itu nggak dibaca tapi diganti dengan Tuhan atau Hashem, maka begitu diterjemahkan diganti dengan, kalau bahasa Inggris itu Lord hurufnya besar-besar, kalau bahasa Indonesia itu Tuhan hurufnya besar-besar gitu. Nah, kalau misalnya ada Tuhan Allah, maka dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Elohim. Elohim itu adalah Allah, gitu ya. Di seri tentang Perjanjian Lama saya pernah membahas tentang nama Yahweh atau Allah ini. Kira-kira begitu Bu Sambidiana, apa bisa dipahami? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ana. Oke. Ya, silakan. Selanjutnya Pak Billy. Masih nyambung di kata Yahweh itu. Iya. Ada beberapa gereja kan masih mengagungkan nama Yahweh. Kebetulan di gereja saya itu enggak selalu, tapi ada kata-kata Yahweh. Yang mau saya tanyakan, kalau itu huruf mati nggak bisa dilafalkan, kok bisa muncul Yahweh? Apa Yahweh itu memang lafalnya Indonesia atau gimana itu Pak? Pintar Pak. Yang kedua, siapa yang menyetuskan dengan lafal Yahweh itu Pak? Yahweh itu kan nama yang diperkenalkan Tuhan kepada Musa, ya, di Keluaran, itu di kitab Keluaran. Ketika Musa itu diutus sama Tuhan, ayo kamu balik lagi ke sana ke bangsamu. Ya, Musa kan sudah tinggal di Midian, tinggal di rumah mertuanya gitu ya, terus kemudian ketemu dengan semak api yang menyala. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Musa itu di situ bertanya, kalau aku kembali ke sana, karena orang Israel ini kan tinggal di dunia yang politeisme. Contohnya misalnya gini, Abraham sendiri kan memanggil Allahnya itu El Shaddai. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi, ke dalam bahasa Ibrani. Apakah Abraham itu sudah pakai bahasa Ibrani? Belum ada zamannya Abraham. Abraham pakai bahasa orang Ur. Abraham pakai bahasa orang Mesopotamia, bahasa Akkadian. Jadi kemungkinan El Shaddai dalam bahasa Mesopotamia adalah Ilu Sadu. Jadi Ilu itu kalau bahasa Ibraninya menjadi El gitu. Kalau bahasa Kanaannya tuh menjadi El. Orang Kanaan juga menyebut Allahnya tuh El gitu ya. Ketika Musa disuruh kembali ke bangsanya, terus Musa bilang gini, Musa kan hidup di mertuanya kan orang imam Midian kan, seorang imam, seorang pemuka agama, tapi agama orang Midian kan. Jadi orang Kanaan kan mertuanya itu. Jadi mertuanya juga punya Allah yang tentu ada namanya. Ya kemungkinan kalau orang Kanaan pada umumnya bicaranya itu sebutannya El gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak ingat, waktu Yakub kabur dari Laban itu kejar. Karena salah satu terafimnya, dewanya itu dibawa sama Rahel. Nah, mereka itu udah biasa hidup dalam politeisme. Kemudian waktu Musa diutus sama Allah, Musa tanya, bagaimana, siapa namanya? Kalau aku datang ke sana terus aku bilang aku diutus Allah, siapa Allah yang mengutus kamu? Karena orang Mesir itu punya banyak Allah, punya banyak dewa kan. Ada Ra lah, ada Osiris lah, dan sebagainya gitu. Terus nanti kalau aku datang sama mereka, terus bagaimana dengan namanya? Nah, Tuhan itu bilang sama Musa, aku adalah aku. Asher, Kalau Allah bilang sama Musa, aku adalah aku. Asher, namaku adalah Asher, gitu ya. Nah, kemudian Musa datang kan ke ke bangsanya gitu kan ya. Siapa yang mengutus kamu? Musa nggak akan bilang Asher, aku adalah aku. Musa akan bilang dia.
Nah, dia adalah dia, kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Jadi Yahweh itu sebetulnya dia yang ada, gitu. Jadi sebetulnya orang Ibrani tahu cara bacanya, tahu. Cara bacanya tahu, dari grammarnya dari mana? Tahu. Dari aser, kalau aku adalah, kalau dia adalah, dia yang ada, Yahweh, gitu. Itu Pak, cara bacanya. Makasih. Ya, Terima kasih. Nah, tadi ada masuk pertanyaan. Oh ya, Shirley Candy gimana? Tadi pertanyaannya. Tahan dulu Bu Sabrina. Mau tanya tapi di luar tema hari ini ya. Ini apa? Kapan hari itu rekan saya kan dengar khotbah gitu loh. Dia kan bilang kenapa orang Kristen itu banyak yang gagal. Jadi maksudnya firman-Nya itu dia mengarahkan agar kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Terus habis itu ketika saya baca firman Tuhan itu di Hakim-Hakim, di ceritanya Gideon. Gideon ini kan bisa bicara sama Tuhan. Maksudnya kan Tuhan kan ngomong sama Gideon kalau dia mau dipakai. Bahkan Gideon ini kan minta tanda yang bulu dombanya basah, rumputnya kering, nanti begitu juga sebaliknya, dan diberikan sama Tuhan. Nah, akhirnya kok Gideon ini kok bisa membuat patung sembahan gitu loh. Padahal dia sendiri kan dari awal kan udah dengar suara Tuhan gitu loh. Tapi kok bisa ya terakhirnya kok kayak gitu loh. Oke, soal bisa dengar suara Tuhan. Tuhan itu udah kasih surat sama kita. Kalau misalnya saya WA sama suami saya misalnya ya, saya WA, tapi nggak dibaca. Tapi nggak pernah dibaca gitu ya. Saya WA apa, teks apa nggak pernah dibaca. Telepon nggak pernah diangkat misalnya. Terus suami saya bilang, kok kamu nggak pernah ngomong sama saya pengen dengar suara kamu. Lah, saya WA nggak pernah dibaca, saya marah dong gitu. Nah, Tuhan itu sudah kasih Alkitab. Zamannya Gideon belum ada kitab, 66 kitab belum ada. Zamannya Gideon belum ada. Bahkan kitab Taurat aja belum selesai ditulis. Belum ada. Mungkin baru dekalog, baru loh batu aja yang ada. Zamannya Gideon. Maka wajar kalau orang-orang perjanjian lama itu minta audible. Dan Tuhan bisa berhubungan dengan itu. Kenapa? Karena belum ada Alkitab 66 kitab yang lengkap yang kita pegang sekarang. Nah, kalau kita sekarang sudah ada, kita baca dulu, kita pahami dulu, kita pelajari dulu yang ada. Baru setelah itu kalau kita sudah yang ada ini kita sudah baca, kita sudah pelajari, dan sudah kita lakukan, baru kalau kita kurang apa, Tuhan akan bicara. Kenapa? Karena kita sudah dilatih untuk peka. Peka untuk mengerti firman, peka untuk melakukan firman. Sudah yang ada dulu dibaca dulu dan dilakukan dulu. Itu berarti kepekaan kita. Baru kalau ada yang lebih dari itu yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan akan bicara. Tapi kalau yang ada itu belum dibaca, belum dipelajari, belum dilakukan, lagi mana Tuhan mau bicara? Yang kedua, ya begitu juga ketika kita pelajari firman, baca firman, itu nggak boleh suka-suka sendiri, gitu. Atau misalnya menafsirkan menurut suka-suka kita, ya. Karena gini, Alkitab memang firman Tuhan, ya. Artinya ada kebenaran di dalam situ, di dalam Alkitab. Tapi kalau Alkitab ditafsirkan suka-suka sendiri, maka itu bukan firman Tuhan. Bisa jadi Alkitab itu, kalau saya tafsirkan sendiri, itu jadi firmannya Ane, firmannya Sony, bisa. Firmannya Sami, bisa. Bukan firman Tuhan lagi ketika kita salah menafsirkan Alkitab. Itu yang namanya Paulus katakan Injil yang lain atau Yesus yang lain. Nah, jadi kenapa Gideon bisa bicara sama Tuhan? Karena pada saat itu belum ada pedoman firman Tuhan yang berupa kitab. Belum. Kalaupun ada, mungkin baru 2 loh batu yang dulu Musa terima. Nah, ketika Gideon minta tanda, sebenarnya gini loh. Gideon itu didatengin sama malaikat, ya didatengin loh. Sama malaikat Tuhan. Utusan Tuhan sendiri dengan ajaib datang sama Gideon. Gideon itu masih ketakutan, masih dablek, nggak percaya gitu. Kalau dia tuh dipilih, nggak percaya. Karena ketidakpercayaan, karena kedablekannya Gideon minta tanda. Jadi minta tanda itu untuk orang-orang yang dablek, yang nggak percaya.
yang imannya lemah seperti Gideon. Yang imannya lemah seperti Thomas. Minta tanda. Thomas, Gideon itu minta tanda. Kenapa? Imannya lemah. Dablek kayak Gideon. Udah dikasih lihat, tapi masih ngeyel. Gitu. Nggak percaya. Gitu. Gideon kan sembunyi. Waktu itu kan ketakutan, sembunyi. Bahkan ketika dia dipilih, dia nggak percaya kalau dia dipilih. Kenapa saya? Saya kan yang terkecil di antara suku-suku saya. Dia itu menggiling gandum di tempat menggiringkan anggur. Mestinya menggiling gandum di tempat menggiringkan gandum ya. Tapi ini karena dia sembunyi, musimnya menuai gandum, dia lari ke tempat mengiringkan anggur yang nggak akan dicari sama orang Midian gitu, nggak akan dirampok sama orang. Dia lagi sembunyi, dia lagi ngumpet, dia lagi ketakutan. Ketika itu tuh malaikat Tuhan datang, kamu dipilih. Orang lagi ketakutan, disuruh perang, nggak percaya kan? Makanya dia minta tanda. Dikasih satu tanda. Goblok nggak percaya, minta tanda 2 kali. Betapa sabarnya Tuhan sama Gideon, ya kan? Nah, kepada Thomas Tuhan berkata gini, berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Jadi Thomas itu imannya tuh dianggap orang-orang yang minta tanda seperti Thomas, seperti Gideon tuh dianggap level iman yang rendah gitu. Ya. Makanya nggak heran kalau Gideon itu bisa bikin terafim seperti itu, balik lagi ke kepercayaan ayahnya yang sudah dia hancurkan. Gitu. Dia bikin effort. Pak Billy silakan. Di Yohanes 4:24 menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah itu wajib berbahasa roh? Bukan, Pak. Itu kan konteksnya kan Tuhan Yesus menemui si perempuan Samaria. Nah, orang Samaria ini sebetulnya di waktu di Taurat itu kan memang Musa itu menyuruh orang Israel itu untuk menyumpah untuk mengucapkan berkat dan kutuk. Berkat di Gunung Gerizim dan kutuk di Gunung Ebal. Itu waktu mereka mau masuk tanah Kanaan kan zamannya Musa dan Yosua. Nah, kemudian orang Samaria ini karena mereka nggak dapat bagian ketika kerajaan Israel terpecah 2 ya di zaman Rehabeam dan Yerobeam anaknya Salomo ya, itu si orang Samaria ini membuat tempat penyembahan supaya orang-orang 10 suku ini nggak pergi ke Yerusalem dan akhirnya kembali kepada keturunan Daud dan Salomo gitu ya. Jadi mereka itu membuat tempat penyembahan di Gunung Gerizim. Penafsirannya orang Samaria adalah, oh Musa nyuruh kok di Gunung Gerizim bukan di Gunung Moria. Itu kan yang Gunung Moria kan Daud gitu yang bikin. Dari Musa sebetulnya di Gunung Gerizim. Nah itu alasannya orang Samaria gitu. Nah kemudian kemudian orang Samaria ini ketika zaman pembuangan, kalau kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel, kerajaan Samaria ini kan dibuang ke Asyur. Beda kan pembuangannya. Duluan orang Samaria, duluan kerajaan utara yang dibuang. Nah, ketika mereka dibuang ke Asyur, Raja Asyur ini, karena zaman itu ya kalau terjadi perang dan mereka itu dipecah gitu. Jadi orang-orang yang kuat-kuat, pahlawan-pahlawan perang, orang-orang yang pintar, itu dibuang ke tempat lain supaya tidak tumbuh nasionalisme dan memberontak kepada negara penjajah. Nah, orang Samaria itu sebagian dibuang ke Asyur, orang Israel Utara itu sebagian dibuang ke Asyur, dan orang-orang jajahan Asyur, negara-negara jajahan Asyur, sebagian ditaruh di Samaria. Sehingga orang Israel Utara ini adalah orang campuran, kemudian disebut sebagai orang Samaria. Itu ada di kitab Raja-Raja ya Pak ya? Maaf Kak Ana. Ya. Maksud saya pengertian menyembah dalam roh itu apa ya. wajib? Sudah saya pernah jelaskan Pak. Jadi maksudnya saya jelaskan ini kan mundur dulu Pak, latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa kok sampai seperti itu. Jadi ketika orang Samaria itu bercampur di situ, maka orang Israel itu menganggap orang Samaria itu bukan lagi orang Israel, tapi campuran. Dan mereka itu menyembah di Gunung Gerizim, dianggap menyembah berhala, padahal maksudnya menyembah Yahweh juga. Nah, kemudian Tuhan Yesus ini datang sama perempuan Samaria. Padahal orang Israel itu tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Bahkan kalau mereka minum dari tempat yang sama, makan dari tempat yang sama, itu najis. Tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus itu melanggar semuanya itu, dan dengan santai aja dia masuk ke daerahnya orang Samaria, melenggang santai, minta minum sama orang Samaria. Si perempuan ini kaget. Kamu orang Yahudi kok bicara sama aku?
orang Samaria. Apalagi minta minuman sama aku. Kamu orang Yahudi, kan kamu menajiskan saya. Gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang bahwa kalau sebetulnya kamu tahu siapa yang bicara sama kamu, kamu akan minta air sama saya. Terus dia bilang, adakah kamu lebih besar dari Bapak kami? Karena saat itu kan orang tuh nggak kayak di Indonesia ya, tiap rumah ada sumur. Zaman dulu kan Indonesia nggak ada PDAM, tiap rumah ada sumur. Enggak. Tapi satu kampung satu sumur. Di sana itu susah air. Satu kampung satu sumur. Nah, jadi sumur itu penting. Untuk mencari air itu susah. Karena daerahnya hampir padang gurun ya. Walaupun tidak segersang Arab gitu ya. Lebih baik daripada Arab, lebih subur. Tapi untuk air itu susah. Makanya sumur itu penting. Nah, si perempuan ini bilang sama dia, sama Tuhan Yesus, adakah kamu lebih besar dari Bapak kami, Yakub, yang menemukan sumur ini? Sumur itu di daerahnya Yusuf gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku adalah sumber air. Aku adalah Mesias, menggambarkan seperti itu. Kalau kamu minum, kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Perempuan ini nggak percaya. Kamu sebagai ini sumber hidup kekal. Nah, untuk mengujinya, si perempuan ini bilang, nggak mungkin, kita berbeda-beda agama. Kan kamu kan bilang, katanya perempuan ini, orang Yahudi kan bilang, harus menyembah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus bilang, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi kok. Perempuan ini masih nggak percaya kan? Tuhan Yesus menunjukkan kehidupannya dia. Saya tahu siapa kamu. Kamu sudah punya 5 suami, dan yang ada pada kamu sekarang bukan suamimu. Kaget, kok bisa tahu? Kalau orang nggak kenal sama kita, berbicara sama kita, dan orang itu buka masa lalu kita, bahkan keadaan kita sekarang, dosa kita dibukain, kan kita pasti kaget kan? Kita pasti kaget kan? Aku tahu siapa kamu, gini, misalnya. Maka si perempuan ini bilang, wah, kamu pasti Mesias. Nah, disitulah mulai Tuhan bilang, orang tidak akan lagi menyembah di Gunung Gerizim, karena orang Samaria pergi ke Gunung Gerizim. Orang tidak akan lagi menyembah di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang, akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Ya, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran ini bukan ribut tempat seperti orang Israel dengan seperti orang Yahudi dengan orang Samaria, ribut tempat. Yang benar di Yerusalem, salah. Yang benar di Gerizim, salah gitu. Enggak, yang benar itu di Yerusalem, ngotot-ngototan. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah ada roh. Allah itu roh, Allah itu nggak bisa dikungkung di suatu tempat. Menyembah dia itu dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dia itu bukan lagi soal tempat, bukan lagi soal waktu. Orang Yahudi punya waktu untuk menyembah pagi, siang, sore. Bukan soal tempat, bukan soal waktu. Tapi dengan kebenaran, hidup yang benar. Itu. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Walaupun kamu ngotot, Mesiasnya orang Samaria itu Yusuf, tapi sebetulnya keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi nggak usah ribut soal tempat lagi. Jadi bukan nggak usah ribut juga. Soal di Bait Allah lagi, di Gunung Gerizim lagi. Tapi dalam roh, nggak usah pakai tempat lagi. Roh itu roh, karena Allah adalah roh, nggak perlu tempat. Ya, tapi menyembah dalam roh itu gimana? Hidup benar dalam kebenaran itu. Menyembah dalam roh itu nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, tetapi dalam kebenaran. Dalam hidup yang benar, dalam perilaku yang benar. Nah, itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria. Jadi saya kasih latar belakangnya dulu, Pak. Kenapa? Karena perlu ngotot-ngototan di Gunung Gerizim. Kenapa orang Yahudi bertengkar sama orang Samaria dan seterusnya. Tapi itulah maksud Tuhan Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan bahasa roh. Bukan bahasa roh, tapi perilaku yang benar, hidup yang benar, dan bukan tempat. Oh, kita harus naik haji ke Yerusalem. Nggak perlu. Ya, nggak perlu ada tempat kudus buat kita gitu. Di gereja menyembah. Enggak, di rumah juga bisa menyembah, tapi memang kita perlu bersekutu bersama ke gereja. Ada tempatnya di gereja. Tapi bukan berarti kalau menyembah di gereja itu udah menunaikan gitu kewajiban rohani kita, bukan. Gitu. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan.
Dan penyembahan yang benar itu adalah hidup yang benar, perilaku yang benar. Itu maksudnya. Itu yang Tuhan ajarin sama perempuan Samaria ini. Maka Tuhan menelanjangi dosanya. Ayo kamu sekarang hidup yang benar. Itu maksudnya. Oke ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Billy. Bu Sabrina masih ada? Kalau nggak kita close. Masih sedikit lain pertanyaan saya karena kebetulan ada yang ditimbulkan di majelis gereja ya. Karena di gereja sekarang ini banyak sekali ada pemimpin yang begitu semangat ya mengajak jemaat itu untuk melakukan semua perayaan-perayaan orang Israel itu. Jadi yang mendekat ini kan perayaan Tabernakel itu ya. Tabernakel. Jadi sebenarnya saya ingin tahu perayaan Tabernakel itu apa ya. Karena saya juga nggak pernah belajar, karena nggak pernah tertarik belajar. Tapi bila itu mulai dibawa masuk ke budaya-budaya ini, mulai dibawa masuk ke gereja, jadi ada banyak sekali jemaat yang bertanya. Jadi yang terdekat ini mereka mau perayaan Tabernakel itu sebenarnya dirayakan kenapa ya Pak? Kalau nggak salah Tabernakel itu di bulan Oktober Bu, bukan ini. Tapi kalau ini Purim mungkin deket-deket itu Purim. Saya jawab sedikit, Bu Sabrina. Coba Ibu Sabrina baca Kisah Para Rasul pasal 15. Jadi ketika orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang Kristen yang ada harus berhadapan dengan orang-orang Kristen yang dari Gentile, maksudnya bukan Yahudi, itu berhadapan dengan orang-orang Kristen yang dari Yahudi. Orang-orang dari Yahudi, dari keturunan Yahudi ngotot untuk mensyariatkan semua apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya dulunya itu juga harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, begitu. Dan kemudian ribut di situ, dan itu sampai Rasul Paulus harus nuding yang namanya Rasul Petrus munafik, gitu loh. Ya, di saat ada keputusan-keputusannya dia yang munafik. Nah, di sini yang kita ngelihat, ya, kalau bagi orang Yahudi yang Kristen, kalau mau melakukan adat istiadat Yahudi dan syariat Yahudi dipersilakan. Karena itu tidak kayak kita, tidak nambah iman, tidak mengurangi iman. Sebenarnya jadi nggak layak gitu loh, karena ada dua hal. Contohnya harus upacara pengampunan dosa ke bait Allah. Sedangkan kita sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan satu ayat ya, ada banyak hal sebenarnya yang kita harus bisa bahas. Kolose 2 ayat 16. Ribut lagi masih orang-orang Yahudi yang dari Kristen, yang dari orang-orang Kristen yang dari Yahudi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi kita ini kalau orang Indonesia sampai diperingatkan Presiden pertama Indonesia, Pak Soekarno dikatakan apa? Jangan jadi Islam yang ke Arab-Araban, ya. Jangan jadi Hindu yang ke India-Indiaan, dan jangan jadi Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Gitu loh. Makanya tadi juga saya dapat pesan dari seseorang, kenapa kita tidak merayakan ini dan itu? Lah, itu merupakan gambaran, ya. Kalau kita melihat 7 hari raya wajibnya Yahudi, itu adalah refleksi dari semua yang Yesus lakukan dan tergenapi. Jadi kita enggak usah merayakan semuanya. Dulu saya terkagum-kagum ketika orang merayakan Yom Kippur, gitu loh. Nah, terus kemudian coba kita ngelihat orang-orang juga merayakan Paskah, mereka menyebutnya dengan perayaan-perayaan Yahudi, gitu loh. Nah, itu sebabnya lahirlah kekuatan yang namanya Crisio Judio. Ya, mereka orang-orang Kristen tetapi pengen banget seperti Yahudi. Mereka akhirnya menolak ya di Malaysia kalau tidak salah sempat menggugat untuk tidak mempergunakan kata Allah. Tapi di Indonesia dilawan sampai pengadilan, sampai Mahkamah Agung, dan yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia menang di situ. Ya, nah itulah sebabnya kekacauan yang terjadi karena mereka ingin seakan kelihatan lebih rohani dan punya nilai plus. Coba aja beberapa orang ke Israel, ya orang-orang Kristen itu sangat Yahudi, makanya saya bingung gitu loh. Sampai di tembok ratapan pun mereka menangis, bayangkan. Lah Mesias kita sudah datang, orang Yahudi menunggu Mesias datang, terus pakai gulung-gulung nggak tahu nih yang sudah pernah melakukannya ke Israel ya. Kalau itu
yaitu kita kadang-kala bisa mentertawakan kebodohan kita. Di Israel mereka menulis kertas di kertas itu dan digulung-gulung, dimasukkan di tembok ratapan dengan harapan bahwa Tuhan akan bukain satu-satu dan membacanya. Itu kebodohan yang luar biasa. Mohon maaf. Lo kan seperti itu kejadiannya. Begitu loh. Tembok ratapan itu tembok apa sih sebenarnya? Itu tembok terluar, bukan tembok bait suci. Nah, jadi kekacauannya segitu, seakan-akan mereka itu mempunyai nilai plus dan seakan-akan mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang asli adalah apa? Hidup kudus, hidup bertanggung jawab, dan memindahkan hati ke surga. Bukan plus-plus, Kristen plus-plus gitu loh. Ya, oke, saya kembalikan ke Ana. Thank you. Jadi hari-hari raya yang ada di ini adalah bayangan, katanya Kolose itu kan bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kayak misalnya Paskahnya orang Yahudi itu Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Paskahnya orang Kristen, Yesus Kristus ya sebagai Musa yang baru itu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Misalnya gitu ya. Hari raya itu berarti bisa diterjemah seperti seolah-olah kan ya perayaan-perayaan itu kan gambaran yang mereka menantikan janji Mesias itu ya, ada tangan Mesias itu ya. Iya, kalau orang Yahudi ya menantikan kedatangan Mesias. Atau ada juga yang khusus untuk budaya orang Yahudi sendiri yang tidak di dalam kitab Musa ya, yang tidak ditentukan oleh Musa. 7 hari raya itu kan ditentukan oleh Musa, tambah 2, Purim sama Hanukkah. Kalau Purim itu ditentukan oleh Esther, Hanukkah itu zamannya intertestamental setelah zaman Ezra dan Nehemia itu. Jadi penyucian bait Allah itu tambahan 2 lagi. Nah, sedangkan yang 7 itu yang 7 itu adalah diperintahkan sama Musa. Tapi dari 7 ini pun hanya 3 hari raya besar yang orang Yahudi itu wajib datang ke bait Allah. Ya, 3 hari raya besar ini. Nah, orang Yahudi yang lainnya mereka nggak wajib datang ke bait Allah. Nah, sedangkan misalnya Pantekosta itu hari raya ke-50. Itu merayakan tentang turunnya hujan ya, permulaan panen gitu ya, permulaan panen itu hari raya. Nah, turunnya hujan mereka mulai musim gitu. Terus kita kan sudah merayakan itu, sudah Roh Kudus sudah turun gitu. Sudah digenapi semua. Jadi itu perwujudannya Kristus. Ada lagi misalnya tahun baru Yahudi gitu ya, tahun baru Yahudi. Apakah kita merayakan tahun baru Yahudi? Ya kalau saya orang Yahudi nggak apa-apa merayakan tahun baru Yahudi. Seperti misalnya saya orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Saya mau merayakan tahun baru Imlek ya nggak apa-apa kan, karena saya orang Tionghoa gitu. Tapi kalau saya orang Yahudi ya saya merayakan tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah. Tapi kalau orang Yahudi bukan, orang Tionghoa bukan, terus mau merayakan apa ya? Merayakan aja tahun baru Masehi gitu kan. Banyak kan yang akhirnya juga pakai apa? Ibadah, pulang dari Israel merasa mendapat pencerahan, terus kemudian beli talit, beli untuk yang doa ditaruh di kepala, terus mereka mulai lagi manggut-manggut seperti ayam pilek gitu. Flu burung itu terjemahkannya ayam pilek gitu. Kan begini kayak gitu. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Queen. Kak tanya kalau kitab Taurat itu yang 5 kitab Musa ya. Lalu hukum Taurat yang tadi Kak Anda sebutkan 613 hukum itu masih suka teringat ajaran kitab Taurat isinya 10 perintah Allah jadi salah ya. Kalau di Perjanjian Baru ada kata Taurat itu harus dipahami. Kalau misalnya udah jelas ya kitab Taurat, oke, kalau ada kata kitab berarti 5 kitab. Ya, Pentateuch. Itu disebut juga Taurat dalam bahasa Ibrani ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kenapa disebut Taurat atau hukum? Taurat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu hukum atau law gitu ya, dalam bahasa Indonesia hukum, dalam bahasa Inggris itu law. Jadi kalau orang Indonesia itu kadang suka rancu ya, bilangnya hukum Taurat, padahal Taurat itu artinya hukum gitu. Jadi hukum gitu ya. Hukum Taurat ya. Taurat diterjemahkan kan hukum, jadi hukum gitu. Nah, 5 kitab ini disebut hukum karena dasar seluruh agama Yahudi atau dasar pengajaran kitab para nabi, Mazmur dan sebagainya itu harus berdasar ini. Ya, ini adalah dasar pengajarannya. Musa itu yang ditulis oleh Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Ya, secara tradisi orang Yahudi memahami ini ditulis oleh Musa gitu ya. Walaupun tidak seperti itu. Nah, jadi kalau disebut kitab Taurat, ya yang 5 ini kitab. Dan ini adalah sumber dari semua pengajaran orang Yahudi. Kalau ada pengajaran, harus disesuaikan dulu. Sesuai nggak dengan isi 5 kitab ini? Kalau nggak sesuai, maka itu ajaran yang salah gitu. Nah, kalau aturan ya, larangan dan perintah, larangan dan perintah itu ada 613. Jadi Rabi Maimonides itu merumuskan, menghitung dari 5 kitab ini ya, dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dia menghitung ada berapa larangan dan ada berapa perintah. Nah, itu dia ketika dia hitung itu jumlahnya ada 613 larangan dan perintah. Tetapi sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari 10 hukum yang ditulis di atas loh batu yang Musa terima di Gunung Sinai atau disebut Dekalog. Ya, itu juga disebut Taurat. Karena Taurat itu artinya hukum, Taurat itu artinya aturan. Sekarang kalau misalnya kita bilang hukum ya di Indonesia aja ya. Di Indonesia bilang, oh itu melanggar hukum tuh. Hukum yang mana? Melanggar hukum lalu lintas, melanggar hukum pidana, KUHP, melanggar hukum agraria, melanggar hukum perdata, semuanya juga melanggar hukum kan? Kalau misalnya dikatakan melanggar hukum tuh, kamu tuh begitu tuh ngupload itu tuh di media sosial tuh melanggar hukum. Oh, ternyata yang dimaksud adalah melanggar hukum ITE, misalnya kayak gitu ya. Nah, sama orang Yahudi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Taurat hukum, hukum. Yang dimaksudnya yang mana? Ya bisa macam-macam tergantung konteksnya. Bisa Dekalog, bisa 613 aturan, bisa yang dimaksud adalah kitab Musa, bisa. Tapi kalau misalnya udah jelas dibilang ada kata kitab, oh ya udah, berarti itu memang maksudnya kitab, 5 kitab itu. Ya, Win ya. Ya, itu saja selesai malam ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih